apakah dalam teks tersebut segala macam contohnya https braille.co.id bla 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 bla. Ingat itu. Setiap kalau kamu menulis, apalagi mengutip tulisan orang, kamu harus membuat referensi. Nah, jadi penjelasan dari dua paragraf di atas, iklim itu memang sangat mempengaruhi daripada akan selalu saudara pelajari tidak hanya di materi Bapak, tapi juga di materi ilmu-ilmu mata kuliah lain. Contoh misalnya materi mata kuliah hidrologi. Nah, komponen sistem iklim ini menggabungkan antara siklus hidrologi dengan penyinaran sinar matahari dengan aspek antroposfer, ya. Jadi kalau kemarin di dalam salah satu slide Bapak ada istilah biosfer, nah komponen yang kami semua Udah, bagus ya, udah ada. yang kita sebut dengan siklus hidrologi ini ada di sini, ada perubahan dalam Mas Budi, ada berapa mahasiswa di kelas A? kemudian 18, Pak. 18 ya. Yang untuk pertemuan pertama hadir semua itu. energi matahari sebagai sumber, ya, dari Bentar, Pak. Saya kontek-kontekin dulu, Pak. Ya, tolong dicek, Mas. dalam di dalam fungsi nanti untuk yang Anak-anak, Bapak sudah share materi hari ini yang dari kelas A. Coba sekalian ada yang bisa buka nggak di WA kamu? Kalau nggak ada yang bisa buka, Bapak share kembali. Bapak kirim ke grup ya. Sudah di YouTube itu. selanjutnya di sini yang disebut dengan hidrosfer adalah air-air yang ada baik di permukaan, ya, ada juga yang di dalam tanah. Amelia udah bisa buka. Bukan dipelajari dalam hidrologi, tapi kalau Amelia Sudah, Pak. Nah, bisa ya, itu dipelajari itu. Itu yang sesi pertama. atmosfer itu dipelajari dalam materi yang saat ini kita belajar di atmosfer, air yang berada di udara. Nah, kalau litosfer adalah batuan-batuan, nanti dipelajari dalam hidrologi. Itu batuan. Kalau melihat daripada partisipasi hari ini, yang baru masuk 17, berarti tinggal satu mahasiswa lagi yang belum masuk. Kita mau menggunakan barang-barang yang ada untuk budaya kita. Sama Bapak harusnya 19. Bagaimana kita mencari material segala macam. Anissa, tolong di videonya di-on-kan dulu, mau diambil foto untuk screenshot. Nurhaliza juga videonya dihidupkan, Yusuf juga. Bentar Pak, error Pak. Ya. Siapa yang belum bisa buka dari YouTube yang Bapak berikan pagi tadi? Hari ini? Pak Aziz belum diaksep sama Bapak. Oh ya, Bapak belum lihat. Tar. Ya, joining. Tolong, Pak, di ACC yang belum masuk tuh, Pak. Baru satu. Yang baru tanpa baru satu Aziz. Sudah tuh. Sudah terdata 17 tadi sudah. Baru connecting. Berarti siapa lagi yang belum? Satu orang kalau menurut kamu 18 mahasiswa. Faiz sudah bisa buka yang YouTube Bapak berikan hari ini? Udah Pak. Sudah. Itu bisa buat bahan pelajaran juga. Jadi Bapak nggak perlu mengulang. Siapa ketua kelas Mas Budi yang belum masuk? Satu orang lagi. Sudah tampil di sini 17. Berarti Kurnia. Kurnia belum. Oh ya, maaf. Kurnia sudah WA Bapak, Bapak lupa. Karena perjalanan beliau itu ke Belitung. Dari Bandara Soekarno-Hatta, kasihan mungkin lagi di perjalanan. Nggak apa-apa, kita... Ya, Pak, maaf Pak, Kurnia, orang satu. Ya, lupa Bapak ya, nggak apa-apa. Nah, Belitung itu mengingatkan saya
waktu saya beberapa kali ngajar di Pulaunya Laskar Pelangi. Kamu belum pernah sana ya? Belum pernah. Wah, enak. Kapan-kapan. Insya Allah, Pak. Ya, kalau pandeminya udah lewat, kita boleh PKL di sana, katanya Kurnia itu. Dan kebetulan kepala BMKG-nya di sana adalah staf saya dulu di Sumatera Barat, Bapak Charles Siregar, menjadi salah satu stasiun meteorologi bandara di Tanjung Pandan. Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi kita hari ini. Sambil kamu juga bisa perhatikan dari YouTube yang tadi kelas B sudah Bapak rekam, ya. Sambil ini juga kita bisa berdiskusi dan beberapa kekurangan kalian dalam melaksanakan tugas yang pertama, contohnya itu, ya. Catatan saya, setiap kali kamu membuat tulisan, jangan lupa referensi daftar pustaka atau rujukan. Itu yang belum biasanya kamu mengambil. Dan jangan mentah-mentah semua tulisannya kamu plok begitu saja. Kamu adalah mahasiswa, beda dengan siswa. Artinya, semua nanti bahan yang kamu tulis dalam skripsi, itu harus dari kata-kata kalimat yang kamu buat sendiri. Boleh cuplikan dengan footnote, catatan kaki, atau dalam bentuk kurung sumber dari mana, siapa yang mengatakan itu. Kalau tidak, kalian adalah plagiat yang disebut dengan plagiarisme. Ingat itu. Ya. Jadi kalau kamu menulis dari sumber Bapak, sebutkan Budi tahun berapa. Gitu. Ya. Tolong semuanya di-unmute dulu. Ya, semua dan videonya di-on-kan karena kebetulan mau saya ambil, mau dikirim ke prodi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudah lengkap. 1 ya. 2. Pak, kurang dia, Pak. Apa? Ya, dia mana? Dia, Pak. Dia mana belum dia? masuk, Pak. Oh, belum masuk juga. Tapi sudah join Bapak belum? Belum ya, belum diminta nih, belum ada ACC dari beliau. Belum masuk dia juga. Tolong Budi dibuka ya. Faiz juga, nggak apa-apa. Nanti nunggu dia. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi kemarin yang mengirim kelompok yang pertama siapa? Kelompok 3, Pak. Ya, kelompok 3. Nanti dapat tugas di sesi kedua untuk diskusi di mana kelompok kamu sudah ditentukan juru bicara yang akan bicara, kemudian yang jadi MC siapa, yang menjadi notulen di dalam diskusi ada pertanyaan dan jawaban siapa kelompok kamu. Nah, kelompok yang kedua yang mengirim file ke Bapak, itu yang mencatat jalannya diskusi tadi. Ya, artinya kelompok yang berikutnya yang mengirim Bapak kedua, ya kan, tugas kelompok, dia tidak bisa bertanya. Kelompok 3, 4 yang belakangan itu berhak bertanya kepada kelompok yang maju awal. Nah, yang untuk kelompok yang maju yang ngirim ke Bapak pertama dikomandani siapa penanggung jawabnya? Saudara siapa? Maulana. Oke. Beliau nanti yang Maulana yang apakah dia juru bicaranya, apakah dia sebagai MC-nya yang membuka awal, silakan. Ya, untuk sesi ke berikutnya. Baik. Sambil kamu melihat dari video, silakan kalau dia mau mau yang videonya di on-cap boleh, tapi kalau bisa nanti saya ngomong dulu, mute dulu. Nanti kalau pas ditanya baru unmute. Ya. Seperti biasa, kalian lihat di halaman sebelum terima kasih ada satu surat yang berbicara mengupas hal-hal terkait materi kita hari ini. Siapa yang sudah lihat paparan Bapak, materi Bapak, surat apa itu?
Bima, surat apa? Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ayat berapa? 164. Kamu bacakan. Yang lain dengarkan, ikut membaca dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wal nahari wal fulkil lati tahrifil bahri bimayan fa'ul nas wa ma anzalallahu minas samai minal ma'i ya bihil ardo bahda mautiha wa batsa fiha min kula da'abatin wa tashrifi rayahi was sahabi musahari bainas samai wal ard la ayatil laqaumi ya'qilun. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Shadaqallahul Azim. Makasih, Saudara Bima. Jadi artinya di sini semua penciptaan dari awal pertemuan kita pertama dari Allah itu yang berlangsung 4 ditambah 2, ya kan? Ada yang 4 hari mengenai buminya dan 2 hari mengenai langit, itu nanti akan bersambungan semua. Ya. Jadi yang nanti grup yang membahas mengenai pertemuan pertama surat sebelumnya Al-Fussilat, kemudian juga yang sebelumnya, ya kan, surat Al-Baqarah juga, itu nanti dia bersambungan. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Nah, malam dan siang juga itu nanti kita masuk lagi nanti ke mata kuliah lain. Baik itu mata kuliah mengenai geografi angkasa atau disebut kosmografi, atau kita bicara masalah hidrologi di sini juga. Ya, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Air adalah sumber kehidupan. Yang kita bicara dari air itu bisa hidrosfer, bisa atmosfer yang berupa air, ya, atau air tanah segala macam yang kita sekarang saat ini pelajari. Salah satunya adalah meteorologi, klimatologi, sumber air di udara. Kalau sumber air di permukaan, hidrologi. Sumber air di dalam tanah adalah hidrogeologi. Ya, jadi itu yang pelajari. Pembahasan nanti seperti itu. Ya, nah untuk yang tugas berikutnya masih tetap kelompok yang sama, tapi nggak perlu lagi kalian harus menulis kirim ke Bapak. Saya khawatir banyak tugas, ya kan, dari Bapak menjadi kamu nanti pusing juga. Belum dosen yang lain. Dosen lain memberi tugas nggak? Budi? Sama, Pak. Sama. Jadi jangan sampai, jangan sampai, ya kan, semua ngasih tugas, kamu stres. Ya, malah kita mau enjoy pelajaran PJJ ini, kamu stres. Jadi kamu diskusikan aja. Tapi tetap, Bapak kawal kamu dengan materi hari ini misalnya, atau hari-hari berikutnya, materi apapun, tapi tetap kamu diskusi. Seperti nanti contoh, ya kan, grupnya Maulana, kita lihat. Gugup nggak dia? Karena dari kelompok B tadi, kelas B, dia juga belum paham, harus membuat kelompok, siapa juru bicara, pada saat itu juga bisa gitu loh. Kamu juga harus bisa nanti, pada sesi kedua. Ya, Bapak Swaras Kirin, sudah lihat mengenai YouTube yang Bapak berikan materi hari ini? Sudah semua? Ada yang belum? Maulana sudah? Maulana sudah lihat YouTube yang Bapak kirim ke grup? Udah, Pak. Sudah. Ada yang kira-kira
Belum, yang belum. Tolong buka dulu, lihat dulu. Ada yang dipertanyakan di materi itu? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak lanjut. Kita tinggal main-main aja. Share screen yang Bapak kirimkan nanti. Ya, sama, materinya sama. Sesi pertama itu. Ada masalah, Maulana? Enggak, paham ya? Yang Bapak berikan? Pak, Ya. bukannya yang ngirim tugas pertama itu kelompok 4 ya? Nah, makanya saya tadi kan apakah Maulana atau kelompok 4 siapa pimpinannya? Ya, ini bagus nih. Ini ada semacam sebenarnya siapa nih? Nah, kan Bapak belum tahu juga nih. Ayo, siapa? Kelompok 4 siapa ketuanya? Bukan ketua, Pak. Amel tuh ketuanya. Oh, Amel, bukan ketua. Oh, kamu belum menentukan di kelompok itu ketuanya. Setelah si Belum. Itu Amel, Pak. betul. Amel menentukan. Amel kan kelompok yang mengirim pertama nih. Nah, kemudian Kelompok 3. ya silakan Amel cerita nih. Apa Maulana apa Amel? Maulana aja, Pak. Nah, Maulana itu kelompoknya bukan dengan Amel, beda. Sama. Oh, sama. Pak. Kelompok 3. Nah, betul. Kelompok 3 berarti grupnya Amel sama Maulana. Jadi kelompok lain ada yang menyanggah, Pak, saya sebenarnya yang ngirim pertama gitu, enggak? Tetap Amel sama Maulana kan? Iya kan? Enggak kelompok Ya, itu 4. saja. Ya, itu kelompok 4. Nah, ya sudah. Kelompok 3, Pak. Lah, kelompok 3 yang mimpin siapa? Bukannya yang waktu itu ke kelompok 4 yang ngirim pertama. Makanya sekarang Bapak istilahnya mencari solusi atau yang benar nih kelompok 3 apa 4 duluan? Amel dan Maulana satu grup nggak? Satu grup. Iya, Itu sama. kelompok 3. Itu kelompok 3 3. ngirim kedua. Ngirim kedua, Pak. Berarti kelompok 4 yang mimpin siapa nih? Ajis, Pak. Ya, itu dong. Ajis. Saya Nggak ngaku itu, Pak. Curang. Ajis nggak ngaku. Ya udah, kalau Ajis nggak ngaku, berarti dipegang Amel atau Maulana. Karena Ajis sendiri nggak merasa dia ngirim pertama. Pak. Hah? Ya. Malah ngerasa ngirim ke kedua, Pak. Bukan pertama. Nggak apa-apa lah, kan Ajis nggak mengaku. Jangan sekarang kamu akui dah. Kalau kamu udah menang. Bapak, maaf, aku sudah. Ajis merasa nggak ya? nonton yang link YouTube, Bapak. Ajis kedua aja ya. Yes. Jadi yang pertama biar mereka kan. Iya, Pak. Ya, Siap, Pak. Siap. itu logowo dia, Ajisnya. Iya, Pak. Belum Ya. itu, Pak. Belum mendalami materinya, Pak. Idris. Bapak, Iya, Pak. Belum mendalami materinya, Pak. Bapak Belum ngasih mendalami kesempatan di sesi kedua. Bapak memberikan kesempatan di sesi kedua. Bukan sekarang. Kita diskusi dulu, kita bahas dulu yang materi YouTube Bapak tadi. Jadi kamu jangan sampai kalau misalkan udah ngirim pertama merasa oh enggak nanti aja gitu. Sekarang yang merasa udah tadi Omel yang ngomong duluan, Pak kami yang kelompok pertama nih yang ngirim walaupun kelompok 3. Ya sudah nggak apa-apa. Ya kan ya kita kan belajar, nggak ada yang salah apa benar. Nanti kita belajar sama-sama. Jadi Bapak tentukan saja kelompok 3 untuk maju yang pertama. Berarti kelompoknya Ajis ya kan 4 itu nanti tanya. Kelompok 1 ya kan nanti menjadi hostnya, mencatat. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Apa yang kira-kira itu nanti hasilnya dirangkum. Pada saat nanti ada kuis dari Bapak atau UTS, jawaban itu yang Bapak pakai. Bukan lagi kamu harus dari cerita dari materi Bapak, harus ngambil dari Pak Yong Sasyono, ngambil dari Bapak itu, dari kata-kata yang kamu keluar. Apa itu cuaca iklim yang sehari-hari kamu rasakan, apa itu musim, ya toh, apa itu La Niña segala macam itu. Bapak maunya begitu. Jadi kamu sekarang diarahkan bukan mempelajari, bukan menghafal, bukan tapi memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Ini karena ini adalah kehidupan kita, begitu. Ya, siap. Bapak share screen bentar. Sambil lihat kamu YouTube-nya, kamu silakan bertanya kalau ada pertanyaan ke saya. Ya, kamu harus belajar begitu.
Sudah lihat, saudara? Sudah lihat kan? Topiknya udah lihat, anak-anak? Sudah muncul belum? Belum. Belum. Belum muncul? Masih tampilan laptop aja, file. Belum, Pak. Oh, lama. Itu lihat di ini, di gambar Bapak di TV. Bisa lihat? Belum, Pak. Yang itu belum. Ini bisa lihat belum? Tampilan Bapak. Bisa, Pak. Ya udah, dari situ aja bisa. Ya, dari sini aja bisa. Bapak langsung teruskan. Ya, dari YouTube juga sama. Jadi untuk materi hari ini kita lanjut mengenai topik pengaruh iklim terhadap makhluk hidup. Ya, beda ya antara cuaca dan iklim. Karena Bapak hanya iklim saja dulu. Jadi iklim itu ya keadaan udara rata-rata di suatu tempat yang luas dan waktunya lama. Jadi kalau kamu keluar hari ini itu cuaca panas, ya kan, mendung, kelembabannya rendah, sekitar 60-70%. Gitu, ya. Apa sih pengaruh iklim terhadap kehidupan makhluk hidup? Iklim merupakan suatu keadaan suhu, kelembaban, awan, hujan, itu baru unsur-unsur, ya. Suhu, kelembaban, awan, hujan itu unsur-unsur iklim. Pada suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Ini dipakai normal data 30 tahun. Tapi bisa saja iklim itu yang setahun, 2 tahun, tapi enggak jadi standar, ya. Standar yang benar data itu kita pakai 30 tahun. Iklim sangat mempengaruhi makhluk hidup. Perubahan yang terjadi pada iklim dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan hidup yang berpengaruh dengan sosial ekonomi masyarakat. Seperti contoh iklim panas yang berkepanjangan, ya, membuat tanaman yang ditanam oleh petani mati kekeringan, yang mana hasil pertanian tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang. Iklim juga merupakan faktor abiotik, tidak hidup, abiotik. Nah, kalau manusia itu biotik, tanaman biotik. Nah, jamur itu abiotik, ya kan? Bakteri itu abiotik. Dalam persebaran flora dan fauna. Contohnya pada wilayah yang beriklim tropis. Wilayah yang sekitar sabuk khatulistiwa itu tropis. Persebaran flora fauna yang bervariasi. Daerah tropis adalah daerah yang sangat kaya akan keanekaragaman flora dan fauna yang kita sebut dengan istilah biodiversity. Karena pada daerah tersebut suhu dan curah hujan cukup. Namun berbeda dengan wilayah gurun yang mempunyai suhu yang tinggi dan berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Penjelasan dari 2 paragraf di atas adalah iklim sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, seperti halnya iklim mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat, serta iklim mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana ada suatu garis namanya garis Wallace yang menentukan wilayah barat Indonesia dan wilayah timur itu berbeda untuk floranya. Sedangkan garis Weber itu menentukan perbedaan binatangnya, ya, itu faunanya. Nah, setiap kali kamu mengambil, ya, dalam semua data, informasi, itu harus kamu gunakan contoh HTTPS atau webnya, websitenya. Atau kamu rujuk dalam buku apa, textbooknya. Jangan sampai kamu hanya mengambil begitu saja, tapi tidak menyebutkan sumbernya. Setiap kali itu nanti, ya. Jadi anak-anak yang memberi tugas baik pribadi atau personal atau yang sudah mengirim ke belakang kelompok, cantumkan semua referensi yang kamu cari, yang kamu dapatkan dari Google, dari Wikipedia, dari Scopus, dari textbook mana, dari apapun informasinya atau perkataan seseorang, gitu, ya. Sebelah kiri kita lihat ini daerah-daerah tropis di mana persebaran tanaman begitu hijau. Berbeda di sebelah kanannya, gurun pasir. Tapi makhluk hidup ada juga yang hidup. Ya. Nah, ini sekali ya, kalau bisa saudara mempelajari, memahami, menulis kembali, kemudian menggambar diagram ini, karena
diagram yang Bapak tampilkan di sini tidak hanya kita mempelajari meteorologi dan klimatologi. Ini juga dipelajari di dalam mata kuliah hidrologi. Ini juga dipelajari dalam materi geologi. Bagaimana komponen sistem iklim itu. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa kita bermain di ranah untuk yang meteoklimat, ya, geosfer. Untuk wilayah seperti hidrologi, dia bermain di permukaan. Hidrologi, ilmu yang mempelajari air untuk wilayah permukaan. Atmosfer, ya, kita mempelajari atmosfer ini di komposisi sirkulasi yang nanti ada nitrogen, oksigen, bicara masalah meteorologi dan cuaca. Meteorologi cuaca atau klimatologi iklim. Jadi di atmosfer ini kita mempelajari yang berkait dengan cuaca iklim. Sedangkan yang di bawah itu ada litosfer, batuan. Batu-batuan, ada sedimen atau ada metamorf. Sedangkan yang di bawahnya lagi itu adalah air tanah. Itu hidrogeologi. Ilmunya lain lagi. Banyak sekali air tanah. Ya. Kemudian ada hidrosfer di sini, ada hidrosfer laut. Nah, sirkulasi hidrologi, kemudian perubahan yang terjadi di atmosfer, serta mempelajari mengenai matahari, ya, energi matahari, itulah sumber kehidupan semua. Dan kita ingat bahwa di dalam nanti kalian bicara masalah langit lapis 7, matahari itu berada di mana? Apakah di langit pertama atau di langit ke-7? Yang kamu saya lihat belum di kelompok itu belum dibahas itu. Semuanya kita bahas langit ke-7 itu ya udah. Stratosfer, mesosfer, troposfer, magnetosfer, ionosfer. Seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana pengaruh cuaca dan iklim itu bagi kehidupan? Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ini manusia dulu nih, ya. Cuaca dan iklim mempunyai peranan yang besar terhadap kehidupan seperti dalam bidang pertanian, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, industri, dan budaya masyarakat. Ya. Nah, kita perhatikan ini, suasana mendung mau hujan, itu juga sangat berperan. Oke. Maaf. Nah, di bidang pertanian, manfaat iklim di bidang pertanian diantaranya adalah menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai. Untuk bidang transportasi, manfaat iklim di bidang transportasi khususnya pada bidang transportasi udara, kondisi cuaca sangat mempengaruhi kelancaran penerbangan pesawat. Jadi pada saat cuaca hujan, apalagi ada thunderstorm, ya kan, itu jarang sekali pesawat akan lepas landas karena khawatir akan terjadi yang disebut dengan, ya kan, wind shear. Jadi mungkin pesawat itu akan berbelok. Bidang telekomunikasi, arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar daerah dengan menggunakan telepon angin. Pengaruh lain yaitu kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi. Sinyal hilang, ya, internet menjadi lemah. Pariwisata, faktor cuaca iklim berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata, seperti cuaca cerah, banyak cahaya matahari, kecepatan angin, udara sejuk, dan lain-lain. Ya, bidang industri, ya, banyak sekali digunakan, misalnya industri manufaktur, industri komponen-komponen yang terkait dengan kehausan, ya. Haus itu material, bukan kehausan minum, ya. Material. Bidang sosial budaya, bagi petani tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan pergantian corak produksi. Bagi nelayan tidak melaut berarti tidak makan. Seiring dengan meningkatnya intensitas badai, ya, kalau di badai memang biasa terjadi di laut, ya.
nanti badai tropis itu, yang seperti kemarin saya tampilkan ke kalian bagaimana tracking jejak daripada siklon tropis Dahlia April 2017. Ya. Nah, ada beberapa, tidak hanya 7 ya, pengaruh cuaca iklim terhadap kegiatan manusia. Ini manusia nih, bukan hewan atau tanaman. Ada banyak, ada 12, ada 15. Tapi yang saya ambil di sini adalah yang mempengaruhi terhadap manusia berdasarkan tempat tinggal, kesehatan, kemudian dalam pembangunan infrastruktur seperti Presiden Jokowi saat ini, dia menggunakan ya kan informasi seperti angin, kemudian kondisi temperatur, curah hujan, karena setiap kali proyek itu juga menggunakan data iklim. Kegiatan di luar ruangan, kita misalnya mau ada terbang layang, ya, kemudian berpengaruh terhadap kegiatan budidaya, ternak maupun perikanan. Kita lanjut dulu. Ya, nah, ini untuk ternak itu ada istilah beberapa hukum melihat daripada kondisi ternaknya, baik sapi, baik kambing, ya kan, atau binatang ternak lainnya. Nah, kemudian juga pengaruh faktor iklim terhadap pertanian untuk pertumbuhan tanaman, ya kan? Kita lihat di unsur-unsur mikronya. Nah, kita bicara tanaman itu dari unsur mikro ya, di mikro ya. Jadi bukan meso. Karena kalau misalnya dalam mikro itu dia antara dari permukaan bisa ke bawah tanah atau kira-kira 10 meter di atas tanah. Nah, yang kita sedang amati juga ini ada tanaman bonsai nih, Mas-mas, ya. Di mana di sini harganya 14,2 miliar, bayangkan. Dengan harga seperti itu, ya kan? Bagaimana tuh cara membuat iklimnya itu berguna di situ? Ya kan, karena berbeda dengan tanaman aslinya. Tanaman bonsai itu dikerdilkan, tapi sama enggak perlakuannya, treatmentnya dengan pemberian air, dengan kondisi sinar matahari yang masuk, dengan kelembabannya segala macam, gitu. Ya. Kemudian bagaimana peran cuaca dan iklim terhadap pertanian pada saat musim hujan, pada saat musim kemarau, kemudian kalau tidak ada air, bagaimana cara menanam padi segala macam, itu ada kaitannya dengan cuaca iklim. Ya. Lalu untuk iklim terhadap kehidupan kita, di Indonesia mengalami 2 musim, musim kemarau dan hujan, yang bagian dari iklim. Nah, kalau musim adalah dominansi pada saat itu ada hujan, disebut musim penghujan. Dominansi pada saat itu musim kemarau atau kering, itu disebut musim kemarau. Nah, kami waktu itu masih di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, setahun membuat perakiraan. Perakiraan awal musim kemarau dan perakiraan awal musim hujan. Ada 2 itu. Karena 2 itu yang penting di wilayah tropis. Begitu juga untuk daerah pertanian sebelah kiri, itu adalah wilayah tropis. Sedangkan sebelah kanan adalah di subtropis atau di Eropa. Di mana pada saat musim dingin, itu salju turun. Pertanian hancur pada saat itu. Dan rata-rata di sana bukan padi, tapi tanaman jagung biasanya. Tapi di Indonesia juga, khususnya wilayah-wilayah tertentu, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, itu ada wilayah yang disebut dengan sawah tanda hujan. Artinya, sawah itu tidak bisa diirigasi, dialirkan oleh air irigasi, tapi menunggu hujan yang datang. Jadi sawah tanda hujan adalah sawah yang mengandalkan penyiraman dari air hujan. Ya. Untuk budaya, kita bisa lihat dari cara berpakaian dan bentuk rumah. Dari orang-orang Iglo di kutub, dia menggunakan berlapis-lapis wol, ya, baju tahan dingin. Di kita nggak mungkin, ya. Kalian biasanya kalau keluarnya pakai kaos, ya kan, pakai baju biasa, tipis, linen, kayak gitu. Karena kita adalah wilayah tropis yang setiap kali sinar matahari bersinar sepanjang baik musim hujan, baik musim kemarau, ya kan. Kira-kira dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Tapi di kutub 1-2 jam sudah bersyukur dan matahari ada di sana. Ya. Ini contoh. Ya. Untuk atap datar itu biasanya orang-orang di Eropa. Tapi kalau atap prisma
biasanya adalah orang-orang di tropis untuk memiliki rumah seperti itu. Baik, adik-adik sekalian, saudara. Lanjutannya bisa di Bisa di YouTube-nya Bapak kirim, ya. Karena waktu sudah hampir habis di saya. Kamu persiapkan 10 menit karena Bapak akan invite kamu kembali dan grup 3 mempersiapkan untuk maju dalam diskusi kelompok. Demikian dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.